Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan selalu jaga mood. Lagu tadi berjudul Bento dari Iwan Fals. Lagu tadi menggambarkan orang yang sukses, orang yang kaya raya. Tetapi kesuksesan itu bisa kita raih jika kita semangat dalam mengejar kesuksesan tersebut dengan cara selalu belajar, selalu memperhatikan semua yang ada di sekitar kita, kemudian kita olah supaya kita menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Sesuai dengan materi kita kali ini, yaitu mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Kita langsung simak materinya dengan baik. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuknya, faktor pendorong dan penghambat, kemudian saluran mobilitas, dan dampak mobilitas sosial. Kita mulai dulu dari pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lainnya. Berikutnya, pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Di sini saya ambil dua saja dari para ahli yang menjelaskan tentang pengertian sosial. Ada Paul B. Hurton dan Anthony Giddens. Menurut Paul B. Hurton, mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Kemudian menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda-beda. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial, yang pertama ada mobilitas vertikal, dibagi menjadi dua, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Yang kedua ada mobilitas horizontal. Yang ketiga mobilitas intragenerasi. Yang keempat mobilitas antar generasi. Berikut ini adalah contoh dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Contoh di sini yaitu Bapak Joko Widodo atau biasa dipanggil Pak Jokowi. Pak Jokowi memulai karirnya dari wali kota Solo. Kemudian diangkat menjadi gubernur DKI dan yang terakhir sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat sangat percaya dengan kinerjanya Pak Jokowi sehingga sekarang bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Contoh berikutnya adalah mobilitas horizontal. Di sini ada Putra Nababan yang merupakan atau pekerjaannya adalah news anchor awalnya di RCTI, kemudian berpindah ke perusahaan yang lain atau televisi yang lain yaitu Metro TV, tetap dengan jabatannya yaitu sebagai news anchor. Berikutnya yang di bawahnya adalah mobilitas antar generasi, yaitu dimulai dari kakek nenek, kemudian mempunyai anak, anaknya itu kemudian juga mempunyai anak dan pekerjaan yang lain. Silahkan kalian cermati sendiri dari gambar atau bagan yang ada di slide ini. Berikutnya adalah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama adalah faktor struktural. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi pemimpin. Pada zaman sekarang, sistemnya adalah terbuka. Sementara pada zaman dulu menggunakan sistem yang tertutup, artinya faktor keturunan.
berikutnya yaitu adalah faktor individu. Keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut, yaitu dengan memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Kemudian ada faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Berikutnya ada faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Sebaliknya, pada masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, prioritas yang utama adalah pemenuhan kebutuhan primer. Kalian tahu kan apa itu kebutuhan primer? Berikutnya adalah faktor politik. Meskipun negaranya subur, namun kondisi politik yang tidak kondusif bisa mempengaruhi mobilitas masyarakat. Kemudian ada faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Zaman dulu, pendidikan sulit untuk diakses. Masyarakat pendidikannya rendah. Kemudian mobilitasnya susah untuk berubah. Jika sekarang, pendidikan mudah untuk diakses. Kemudian masyarakat pendidikannya sudah mulai tinggi. Mobilitas makanya mudah untuk berubah. Berikutnya adalah faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Kemudian diskriminasi sosial ya. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Dari bagan di sini bisa kalian lihat pada zaman dulu, pada masa penjajahan bangsa Eropa, dibuat sistem pelapisan sosial, terutama pada masa kolonial Belanda. Kalian bisa cermati sendiri dari bagan yang ada ya. Berikutnya adalah saluran mobilitas sosial. Ada angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian, dan saluran pernikahan. Hal inilah yang akan menjadi saluran mobilitas atau pergerakan manusia dari tingkatan yang satu ke tingkatan yang lainnya. Dampak mobilitas sosial. Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas atau social climbing, tentu semua orang akan merasa senang. Akan tetapi, selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yaitu ke bawah, ke atas, atau ke samping. Kita tinjau dari dampak positifnya dulu. Yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat pertumbuhan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Kemudian dampak negatifnya yaitu terjadinya konflik, dan yang berikutnya adalah gangguan psikologis. Pasti masyarakat yang mengalami mobilitas ke bawah akan terganggu psikologisnya. Entah itu bisa stres, bahkan bisa menjadi gila. Demikian materi kita tentang mobilitas sosial. Apakah kalian sudah mengerti tentang materi kali ini? Jika belum, silakan ditonton kembali. Diperhatikan dengan baik materi kali ini. Dan jika sudah, silakan untuk tonton, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena dukungan kalian sangat-sangat memberikan semangat untuk channel ini bisa terus berkembang
dan menghasilkan materi-materi yang menarik untuk kalian belajar. Dan tetap semangat, selalu jaga mood, dan selalu berdoa. Sampai di sini, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa.